65 saya dipanggil Tuhan, perintahkan untuk berdoa air menjadi anggur. Jadi waktu itu kami lakukan 3 orang. Jadi jam 12 malam kami datang berdoa di tempat ini dan ambil air dari sini untuk digumuli di rumah saya. Setelah 3 malam 3 hari sudah jadi, Tuhan katakan bahwa itu anggur itu nanti 12 botol. Saya bersaksi bahwa air menjadi anggur di Soe benar terjadi. Nah, perlu saya tandaskan bahwa peristiwa air menjadi anggur itu bukan hanya satu kali. Jadi bukan satu kali dan bukan pada saat yang sama. Ini perlu saya tandaskan karena sampai sekarang orang pada mempunyai tafsiran macam-macam. Begitu. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang sulit dijelaskan secara logis dan sering dikaitkan dengan campur tangan ilahi. Salah satu kisah yang menghebohkan dan menjadi perbincangan banyak orang adalah peristiwa perubahan air menjadi anggur di kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, NTT. Kejadian ini menarik perhatian masyarakat luas, baik dari kalangan rohaniwan maupun ilmuwan yang mencoba menelusuri kebenarannya. Halo, kembali lagi di channel Karya Vince. Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa luar biasa yang terjadi di kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Sebuah peristiwa yang telah mengejutkan banyak orang dan menyita perhatian publik. Mukjizat air yang berubah menjadi anggur. Sebuah fenomena yang membangkitkan banyak pertanyaan, baik dari segi spiritual maupun ilmiah. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apakah ini sebuah keajaiban ilahi, atau ada penjelasan lain di balik peristiwa ini? Latar belakang peristiwa. Peristiwa ini terjadi di sebuah komunitas Kristen di Soe, di mana jemaat berkumpul untuk ibadah bersama. Biasanya, mereka menyediakan air untuk diminum oleh para jemaat. Namun, secara tiba-tiba, air yang biasa saja itu berubah menjadi anggur, dengan warna dan aroma yang sangat khas. Sebuah kejadian yang tentu saja sangat mengejutkan semua orang yang hadir pada saat itu. Kesaksian para saksi. Banyak jemaat yang hadir memberikan kesaksian tentang apa yang mereka alami. Mereka menyatakan bahwa air yang mereka minum tiba-tiba berubah warna menjadi merah anggur, dan rasanya pun menjadi seperti anggur asli. Perubahan ini terjadi secara spontan, tanpa ada campur tangan manusia. Bahkan seorang pemimpin gereja yang hadir pada saat itu menegaskan bahwa kejadian ini bukanlah rekayasa, melainkan sebuah mukjizat yang terjadi begitu saja di tengah-tengah mereka. Berkaitan dengan air menjadi anggur, nah ini air menjadi anggur ini banyak juga, bukan hanya di daerah luar yang belum mengenal, tapi di dalam juga belum begitu mengenal. Padahal prosesi ini sudah terjadi dan setiap tahun ada, itu di bulan September. Dan banyak hamba-hamba Tuhan itu datang, kelompok-kelompok doa atau persekutuan doa yang datang untuk melakukan prosesi itu selama 1 minggu. Itu di bulan September, itu mulai dari tanggal 22 September sampai dengan tanggal 26. Mukjizat saat itu luar biasa. Dan hal ini ditandai dengan peristiwa yang sangat menarik, yang di luar daripada biasa. Ini kami anggap suatu mukjizat luar biasa, yaitu peristiwa air berubah menjadi anggur. Tentu ya ini para pelaku sejarah yang mengalami itu mungkin dari tahun masa ke masa, ya ini semakin tua, ada yang sudah dipanggil pulang, tetapi saya kira masih ada para pelaku sejarah bisa mengisahkan bahwa peristiwa saat itu ya seperti biasanya perjamuan kudus harus menggunakan anggur, maka ada beberapa sumber air yang digunakan secara berkelompok. Mungkin kali ini tugas kelompok A, kelompok B, dan seterusnya. Airnya diambil dari beberapa sumber yang berbeda, kemudian datang dan digumuli secara bersama-sama dalam rentang waktu tertentu sampai dengan perjamuan, maka air itu sudah berubah menjadi anggur. Dan itulah yang diyakini, dan itulah pelaku sejarah mengalami itu secara betul-betul.
65 saya dipanggil Tuhan, perintahkan untuk berdoa air menjadi anggur. Jadi waktu itu kami lakukan 3 orang. Jadi jam 12 malam kami datang berdoa di tempat ini dan ambil air dari sini untuk digumbuli di rumah saya. Setelah 3 malam 3 hari sudah jadi, Tuhan katakan bahwa itu anggur itu nanti 12 botol. Dan memang sampai waktunya sudah, artinya sudah jadi pas 12, tidak kurang, tidak lebih. Saya ke tempat itu juga dengan hamba mau perjamuan dan perintah Tuhan untuk dipergunakan, itu juga dipergunakan. Dan satu kali yang peristiwa di Maranatha, itu Ibu Koba ini, dia sendiri bawa itu anggur 1 botol plastik. Dan dia sendiri bubur di seluk itu hanya setengah saja, tidak boleh lebih. Karena sebentar nanti anggur itu dia bertambah. Pergumulan air yang berubah menjadi anggur, pergumulannya di sini. Airnya ditimba dari lokasi Kampung Aman dan dibawa ke sini. Pergumulan Mama bersama anggota-anggota yang masih hidup, yang saya kenal anggotanya 2 orang, yaitu Bapak Christian dan Bapak Hayer. Dan ada 1 Mama Saudale, Mama Yane Saudale, itu beliau ada juga di sebelah dekat kita, 100 meter dari kita. Nah, ini tempat yang sering dipakai untuk kamar doanya Mama dan timnya. Saya bersaksi bahwa air menjadi anggur di Soe benar terjadi. Nah, perlu saya tandaskan bahwa peristiwa air menjadi anggur itu bukan hanya 1 kali. Air menjadi anggur bukan hanya pada 1 tempat. Air menjadi anggur bukan didoakan oleh 1 tim saja, tidak. Jadi terjadi pada beberapa kali. Tahun ini di sini, tahun berikut di sini, tahun berikut di sana. Tahun ini yang ditugasi oleh Tuhan tim A, yang berikut lagi tim B, berikut lagi tim C. Jadi demikian. Jadi bukan 1 kali dan bukan pada saat yang sama. Ini perlu saya tandaskan. Karena sampai sekarang orang pada mempunyai tafsiran macam-macam. Begitu. Nah, tentang yang saya alami adalah saya masuk, direkrut oleh 1 tim untuk ikut berdoa yang dipimpin oleh Ibu Liuveto. Ibu kandungnya Bapak Eben Liuveto. Kami sesudah mendapat tugas, tim Ibu Liuveto mendapat tugas doa air menjadi anggur, maka kami berdoa. Anggota timnya lebih dari 10 saat itu. Saya dengan 2 orang muda itu membawa 2 ember mengambil air di Kampung Aman. Kami datang situ berdoa, sampai situ berdoa lagi, ngambil air 2 ember dan kami bawa pulang. Sampai kembali di rumahnya Ibu Veto sudah malam. Udah itu terus diisi di botol-botol. Diisi di botol, banyak botol, diisi botol. Sudah diisi botol, kami sudah diisi botol ditutup dengan kain. Sudah botol-botol diisi ditutup dengan kain, kami berdoa, nyanyi, membaca firman, berdoa, nyanyi terus. Dan sekitar tengah malam maka datang aroma anggur. Jadi rumah itu penuh dengan, ruang itu dipenuhi dengan aroma anggur yang bagus sekali. Sudah ketika aroma anggur itu datang, apa terjadi? Kita yakin anggurnya sudah jadi, kan? Kita semua nangis luar biasa. Amin. Dan betul, botol-botol yang isi air itu sudah menjadi anggur. Ya, itu betul-betul kami akhirnya sampai pagi kami tidak bisa tidur, ya, karena bersyukur, heran
puji Tuhan sambil nangis sampai pagi. Sudah itu langsung paginya persiapan perjamuan kudus langsung dibawa ke gereja. Ya, dan saat itu yang terima Bapak Daniel dan Pak Manuain. Ada mau adakan perjamuan kudus di gereja Soe. Tapi di saat itu dari pihak gereja mungkin mencari anggur tidak ketemu. Hanya ada tim doa bergumul untuk bagaimana bisa mendapatkan anggur. Karena biasanya kalau perjamuan tanpa anggur kan tidak mungkin. Jadi waktu itu ada ibu-ibu, ya sekitar 8 sampai 10 ibu. Jadi waktu itu sekitar 2 minggu sebelumnya tuh datang ke sini minta izin untuk ambil air, bukan ambil air, datang untuk sembahyang di mata air ini gitu. Hanya dikasih izin. Jadi setiap pagi sama sore. Saya waktu itu usia 5,5 tahun. Jadi kita hanya bisa datang ngintip saja, tidak bisa masuk ke dalam kan. Jadi pas waktu saat tanggal 26 September, biasanya kan perjamuan subuh pagi. Jadi bapak sama mama saya itu sudah siap mau ke gereja untuk perjamuan. Jadi saat dibangun entah mungkin jam 2 apa setengah 3 sudah siap. Begitu buka pintu mau keluar, tahu apa terus cium bau harum anggur. Hanya kita dibangunkan semua yang tidur, bilang kalau airnya sudah berubah jadi anggur. Air yang sini, mata airnya. Jadi dia ini mengalir, waktu itu dibuat bambu ini, dibelah untuk kebutuhan masyarakat sini, ambil sebagai air minum, apa untuk cuci segala macam. Jadi pancorannya tuh di depan rumah. Jadi begitu kita bangun, karena masih gelap, kita berani keluar, kita hanya bisa cium bau harum. Saat itu Tuhan memberkati saya, dan kita di sini, kawin dan bapak datang sini kita melayani, keliling-keliling. Tuhan bilang begini, Yakoba, kasih tahu Yoktan untuk kamu doa sama-sama, karena saya mau perintahkan kamu untuk mendoakan air berubah menjadi anggur. Tapi rumah di Bapak Simon Yoklaka pun rumah. Ini Tuhan yang perintahkan atau hati saya. Dan saya yang perintahkan. Cepat kasih tahu Bapak Yoklaka untuk siap kamar dan siap periuk dan botol 12. Saat ini saya datang di Bapak Yoklaka kasih tahu dan Mama. Kami doa berkumpul dengan anggota-anggota, doa sama-sama. Tuhan tentukan bagaimana. Nanti ambil air di air Pinang situ. Ada satu pancuran kecil di situ. Iya di bawah sini, Saat itu kami berdoa dan ambil periuk, meja simpan periuk. Kami doa berkumpul. Pagi kami jalan bersama-sama. Itu ada jergen dan saat itu pegang jergen. 3 orang Tuhan tentukan mem. Ini pegang ini jergen 1, ini pegang jergen 1, ini pegang 3 jergen. Iya. Kami doa dan kami turun di bawah sampai Tuhan perintahkan nanti sampai doa cuci muka, kaki tangan, air minum 3 teguk. Kami ikut semua. Kami doa habis. Saya terima jergen dari yang mau pegang ini kau tada. Tada itu air di dalam pancuran. 3 jergen itu penuh. Kita berdoa, habis kami pulang sampai sini, masuk di kamar doa baru Tuhan di dalam periuk. Kami berkumpul 3 hari 3 malam. Tuhan perintahkan, nanti kasih tahu Bapak Ketua Klasis, Pak Oematan masih ini, Bapak Telnoni, dan kita semua datang untuk kita doa sama-sama. Kasih tahu mereka datang, kita doa sama-sama. Saat itu masuk dan buka sudah di anggur. Dan Tuhan perintahkan untuk taruh anggur, diisi di botol-botol. Dari sumber mata air yang ada di kebun gereja dekat Kampung Aman. Nah pada waktu mereka berdoa itu disaksikan juga oleh Ketua Majelis Gereja Maranatha Bapak Pendeta Eben Telnoni, Ibu Chandra, Pendeta Chandra dan Bapak Pendeta Oematan. Dan air anggur itu setelah dipakai untuk perjamuan juga disimpan sampai sekarang masih ada. Dan air anggur itu jika diambil atau diminum akan berkurang, tetapi jika disimpan maka dia akan tetap kembali penuh. Jadi selalu bertambah penuh setiap kali diambil.
Jadi sampai di sekarang terakhir berita yang kami terima adalah air menjadi anggur itu terakhir tahun 1999. Banyak peristiwa air menjadi anggur di desa-desa tetapi tidak terekam secara pasti dan sumbernya juga simpang siur sehingga kami tidak dapat menceritakannya lebih detail. Demikian. Jemaat Maranatha Soe berdiri sejak tahun 1948. Ada pergumulan iman dan cerita iman yang Tuhan perkenankan terjadi sampai dengan menjelang usia yang ke-69 tahun ini. Walaupun saya bukan saksi langsung peristiwa iman itu, saya mendengar dari beberapa orang yang ada dan ada sebagai saksi langsung peristiwa iman yang berharga yang Tuhan izinkan terjadi di Jemaat Maranatha Soe. Didahului dengan ada gerakan kebangunan rohani besar-besaran pada tahun 1965, tepatnya bulan September di jemaat ini. Kurang lebih 1 tahun kemudian, beberapa kali tiap kali menjelang perayaan perjamuan kudus, ada beberapa kelompok penginjil yang dituntut oleh Tuhan untuk bergumul, mengambil air, mendoakan dan menggumulinya sampai menjadi anggur dan dapat dipakai dalam perjamuan kudus. Bagi saya yang bukan saksi mata, saya sungguh mengimani itu, bahwa itu terjadi dalam perkenanan Tuhan. Itu terjadi karena Tuhan ingin menunjukkan sesuatu dalam menguatkan iman jemaatnya dan melengkapi kebutuhan pelayanan dalam kondisi saat itu. Peristiwa di So ini seolah menghidupkan kembali cerita tersebut dan menunjukkan bahwa keajaiban masih bisa terjadi di zaman modern ini. Namun, kejadian ini juga membuka ruang untuk diskusi lebih dalam mengenai hubungan antara iman dan sains. Apakah kita bisa menjelaskan fenomena semacam ini dengan ilmu pengetahuan, ataukah memang ada hal-hal di luar jangkauan pemahaman kita yang hanya bisa dijelaskan dengan cara spiritual? Peristiwa perubahan air menjadi anggur di Soe, NTT, adalah sebuah momen yang memukau dan penuh misteri. Apakah itu mukjizat ilahi? Ataukah ada penjelasan ilmiah yang belum ditemukan? Yang pasti, kejadian ini tetap menjadi bagian dari kisah iman dan pengalaman spiritual yang luar biasa bagi banyak orang. Mukjizat atau fenomena ilmiah yang belum terpecahkan? Hingga saat ini, gereja setempat pun belum memberikan pernyataan resmi terkait peristiwa ini. Terlepas dari jawaban yang kita yakini, satu hal yang pasti, kejadian ini telah mengguncang banyak hati dan pikiran. Lalu, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda percaya mukjizat masih terjadi hingga hari ini? Atau mungkinkah ada penjelasan lain yang belum terungkap? Jika Anda ingin terus mengikuti pembahasan menarik lainnya tentang kebebasan beragama dan peristiwa-peristiwa yang penuh makna, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.